Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih karunia-Nya, saya berkesempatan untuk menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Insinyur Olnes Yosefa Huta-Julu, SPDMN, dengan NIDN 01 30 08 89 02 dengan email terdaftar nestajulu@gmail.com. Saya saat ini bertugas di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan. Adapun latar belakang keilmuan saya menyelesaikan S1 saya dari Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Medan, tahun 2011, S2 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tahun 2015, dan profesi insinyur pada tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Saya masuk pada rumpun keilmuan Teknik Elektro, khususnya sistem tenaga listrik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu elektronika daya, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mulai dari rencana pembelajaran semester yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman sistem belajar. Mata kuliah ini adalah elektronika daya dengan bobot 2 SKS yang bisa diambil pada semester keempat. Memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang karakteristik perangkat-perangkat semikonduktor daya, seperti teknik pemodelan, analisis dan pengendalian analog, perancangan rangkaian daya, penyearah, pembalik, maupun konverter, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran ini yaitu mahasiswa yang menyelesaikan mata kuliah ini akan memiliki pemahaman dan keterampilan praktis tentang konsep, teori, dan aplikasi dari rangkaian elektronika daya pada sistem tenaga listrik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan, yaitu mahasiswa akan mampu merekomendasikan rangkaian elektronika daya pada bidang ketenaga listrikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan sistem tenaga listrik secara bertanggung jawab, bermutu, dan terukur. Pada mata kuliah ini dibebankan 2 capaian prodi dalam bentuk sikap, 1 pengetahuan, dan 1 keterampilan khusus. Adapun perkuliahan atau pelaksanaan mata kuliah ini, pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara blended, di mana akan ada pertemuan sebanyak 12 pertemuan dalam bentuk luring tatap muka dan 4 pertemuan dalam bentuk daring, di mana totalnya ada 16 termasuk UTS dan UAS. Bobot mata kuliah ini seperti yang sudah sampaikan adalah 2 SKS, yaitu 2 kali 50 menit. Dalam bentuk pembelajaran yang disampaikan melalui presentasi, diskusi, studi kasus, proyek, dan 5 tugas yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Medan. Adapun bahan ajar akan saya sampaikan sebagai dosen melalui LMS atau Learning Management System yang berlaku di Universitas Negeri Medan. Bisa diakses melalui link https://learningft.unimed.ac.id. Adapun media pembelajaran, saya menggunakan Zoom, presentasi PPT, WA Group, YouTube, dan lain-lain. Adapun dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, di mana metode model ini akan memaksimalkan mahasiswa untuk menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuannya, sikap, dan keterampilan sebagai adanya perubahan perilaku. Dan metode yang saya terapkan yaitu berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, di mana pada pembelajaran ini saya berharap mereka mahasiswa interaktif, holistik, integratif, konseptual, tematik, dan kolaboratif. Metode pembelajaran sendiri yang mendukung saya sampaikan dalam bentuk diskusi kelompok, problem-based, cooperative learning, project-based, dan simulasi. Untuk referensi, saya menggunakan Power Electronic Converters for Solar Photovoltaic System, karangan Ashok Kumar. Kemudian ada Power Electronic Converters, Application and Design,
karangan N. Mohan, dan saya kembangkan modul ajar dan praktikum elektronik daya dengan PESIM, karangan saya sendiri oleh Sutajulo. Pada mata kuliah ini akan dilakukan sistem penilaian yang dibagi menjadi 4 penilaian formatif 1, formatif 2, formatif 3, dan formatif 4. Di mana formatif 1 ini memiliki bobot 5%, formatif 2 20%, formatif 3 25%, dan formatif 4 50%. Di mana formatif 1 adalah kehadiran dalam perkuliahan, kemudian formatif 2 ujian tengah semester atau UTS, formatif 3 adalah ujian akhir semester atau UAS, dan formatif 4 itu adalah tugas portofolio yang terdiri dari 6 tugas yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu TR, tugas rutin, CBR, critical book report, CJR, critical journal report, RI, PKSID, dan MR, mini riset. Namun, ke-6 tugas ini bisa digantikan dengan 2 penugasan berbentuk case method dan team based project atau TPB. Adapun sistem penilaian di AKAD untuk nilai akhirnya adalah 0,05 dari F1 ditambah 0,2 dikali F2 ditambah 0,25 dikali F3 dan 0,5 dikali F4. Mahasiswa dengan nilai akhir 85 sampai 100 akan mendapat nilai A, 75 sampai 84 akan mendapat nilai B, 65 sampai 74 akan mendapat nilai C, dan 0 sampai 64 akan mendapat nilai E, dan mereka harus mengulang mata kuliah. Adapun untuk nilai sikap, mahasiswa yang memiliki nilai sikap 3,51 sampai 4 itu akan masuk kategori sangat baik, 2,51 sampai 3,0 itu akan baik, dan 1,51 sampai 2,50 adalah kurang baik. Terakhir 0,00 sampai 1,50 itu masuk kategori sangat kurang baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pernyataan unjuk kerja dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi. Baiklah, saya akan menyampaikan juga video pengajaran yang saya sampaikan di dalam kelas dan bagaimana saya menerapkan susunan RPS tadi ke dalam pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga salam sukses bagi kita semua dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi ya pertemuan kita hari ini di perkuliahan kita elektronik daya. Ini adalah pertemuan pertama kita ya di semester baru ini. Oke, sebelum kita memulai kelas kita ini, lebih baik kalau kita mulai dengan terlebih dahulu. Oke, apa yang coba dipandu untuk berdoa? Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita, bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masih berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Brian. Nah, kita masuk ke materi kita ya. Tentunya ini kalian bisa mengambil mata kuliah ini karena kalian sudah menyelesaikan beberapa mata kuliah dasar ya yang sudah kalian ambil di semester 1, 2, dan 3. Ya, salah satunya elektronika dasar ya, kemudian analisis rangkaian listrik, dan beberapa mata kuliah pendukung seperti kalkulus dan fisika ya. Bisa kelihatan ya? Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tentang kegiatan program kita semester ini atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah elektronik daya ini ya. Dimana nanti dalam satu semester kita punya 6 topik ya, 6 topik materi yang akan kita pelajari, yaitu pengaturan elektronik daya, semikonduktor daya, marketing industri dan komunikasi, kontrol, rectifier, AC regulator, dan AC super. Bisa dilihat di sini ya.
Kemudian karena materi ini nanti akan kita selesaikan dalam 16 pertemuan. Karena setiap pertemuan ke-8 dan ke-16 itu adalah ujian ya, ujian semester, tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk penilaian sendiri ini bisa dilihat ya di yang saya bagikan. Jadi dan setelah menyelesaikan ini nanti akan ada penilaian ya, di mana di sini penilaiannya ada beberapa jenis ya, di mana di antaranya adalah kehadiran, kemudian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kehadiran ini sangat penting nih ya. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai akhir kalau kalian hadir 5%. Di bawah itu maka kalian akan tidak baik. Paham ya? Untuk elemen penilaian sendiri ya, di sini ada 4 juga. Yang pertama penilaian formatif 1, formatif 2, 3 dan 4. Formatif 1 ini tadi kembali ke penilaian kehadiran, yaitu presentasi kehadiran kalian ya. Nah, di sini dia bobotnya 5%. Tapi walaupun 5% kembali lagi ke yang tadi saya bilang, sampaikan ya, bahwa kalau kalian kurang dari 75% kalian tidak akan mendapat nilai akhir. Paham? Berapa persen, Agung? 75%. Oke, bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah penilaian format kedua, yaitu nilai UTS ya. UTS ini punya bobot 20%. Sedangkan yang ketiga itu UAS format 3 itu punya bobot 25%. Nah, yang paling besar dari penilaian sistem penilaian kita adalah format 4 ya, yaitu keterampilan itu 50%. Di mana ini diambil dari tugas-tugas kita yang di mana dokumen sudah membebankan 6 tugas ya, yaitu TR, CBR, CJR, RI, MR, dan PW. Ada yang masih ingat ini? CBR? Kritikal? Oke. Berarti masih diingat ya? Sudah 3 semester, kalau nggak ingat kan awal. Nah, nanti ini untuk yang baru ke notes ini akan kita buat kita bagi menjadi 2. Yang pertama penugasan secara project ya, yaitu project based learning dan seperti PDL, dan sebenarnya untuk case method ya, case method. Jadi nanti kan akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan nanti akan diberikan tugas masalah yang bisa kalian diskusikan dan dicari solusi. Nah, itulah yang masih bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan kegiatan kita nanti dalam selama 1 semester ini, termasuk hari ini. Dan penilaian. Ada yang mau ditanya? Kira-kira perbedaan case method sama positif kira-kira apa? Apakah dari itu ada menjadi kira-kira? Nah, jadi untuk case method nanti kalian akan case method itu berarti kan kita belajar dengan metode berdasarkan masalah. Jadi kalian akan diberikan suatu permasalahan tentang elektronika daya, nanti kalian diskusikan. Lalu proyeknya itu adalah kalian mengembangkan proyek yang bisa menjadi solusinya. Jadi output dari case method tadi kalian akan mengeluarkan laporan hasil diskusi, sedangkan untuk proyek tadi kalian akan mengeluarkan produk. Oke, lebih sederhana untuk mengatasi masalah case method tadi. Paham? Ya, bagus sekali tuh, jangan ditanya ya. Yang lain? Pak, perbedaan case method sama project itu Pak, pengerjaannya nanti ada yang kelompok dibagi menjadi kelompok dan individu Pak. Sama halnya dengan semester sebelumnya Pak, kita kan pembagi ada beberapa yang individu, ada beberapa yang kelompok. Oh ya, nanti untuk pengerjaannya tetap secara kelompok. Tapi untuk pengumpulan laporan case method, kalian mengumpulkannya di Sibda dengan secara individu. Sedangkan proyek nanti kalian akan membawa secara kelompok membawa proyeknya, produknya, nanti akan kita tanya masing-masing anggota tadi. Oke, jadi setiap anggota tetap harus mempelajari. Oke? Jadi di sini setelah tadi saya sampaikan tentang materi kita dan penilaiannya, kita masuk kepada materi pertama kita, yaitu pengantar tenaga daya. Nah, di sini
capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah menyelesaikan program ini adalah kalian mampu mengidentifikasi jenis rangkaian ya, jenis rangkaian elektronika daya berdasarkan komponennya. Jadi tadi ada banyak ya, ada 6 tadi kan topik kita. Jadi berdasarkan komponennya kalian bisa mengidentifikasi ini rangkaian apa. Nah, jadi di sini kita akan belajar ya, materinya akan saya sampaikan secara ringkas dulu ya. Umum nanti kalian bisa melihat ini komponen A itu kemana, komponen B itu berarti rangkaian apa? Paham ya? Nah, contohnya begini. Jadi elektronika daya itu ya, kita lanjut ya. Elektronika daya itu merupakan satu rangkaian listrik ya, yang mengubah sumber daya listrik dari suatu bentuk gelombang jadi bentuk gelombang kan. Ada berapa jenis gelombang listrik yang kalian tahu? Jadi AC dan DC. Ya, jadi kita mau mengubah suatu gelombang menjadi gelombang berikut dari DC ke AC, dari AC ke DC. Atau AC kita ubah ke AC tetap, atau DC ke DC tetap, tapi punya value yang berbeda. Ya, jadi dari tinggi ke rendah, dari rendah ke tinggi, atau step up, step down. Oke? Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa contohnya. Nah, yang pertama di sini ada kita lihat di sini kalau sistem kelistrikan adalah sumber listrik AC ya. Nah, dengan kita lihat di sini ada sebuah alat. Nah, alat kotak-kotak ini adalah alat rangkaian elektronika dayanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti input, kalau di bagian ini outputnya isi dalam. Kalau sinyal seperti itu berarti inputnya AC. Kalau seperti ini berarti DC. Jadi kalau begini gambarnya, berarti rangkaian ini adalah mengubah dari AC ke DC. Benar, bagus sekali. Berarti di sini beban di sini adalah beban motor DC. Nah, begitu juga yang ini, ya. Jadi kita melihat ada mobil, ada laptop. Nah, mobil ini sebagai sumber. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada simbol baterai. Nah, baterai di sini sumbernya adalah berarti ini input ya. Sumbernya adalah DC, AC. Berarti di sini adalah rangkaian mengubah dari DC ke AC. Paham di sini? Oke. Kemudian di sini ada sinyal bentuk AC, ini juga AC. Tapi kita di sini lihat ada perbedaan nilai ya. Mana nilai di sini berapa? Di sini. Berarti kan namanya ada rangkaian AC regulator. Jadi dia meregulasi tegangan outputnya berdasarkan tegangan inputnya. Ya, bisa dari 2020, 2028, 2020. Nah, kemudian bisa lagi di sini terakhir. Ya, di sini ada DC, di sini. Terus sini ada perbedaan nilai ya. Berarti dia tidak akan DC chopper. Kalau kita lihat di sini tadi, ya, yang tadi inilah DC chopper namanya, AC regulator dan mengubah penyaraf ya. Jadi ada secara umum ada 3 fungsi dari rangkaian elektronika daya. Yang pertama itu sebagai persatuan atau switching, kemudian sebagai pengubah atau converting, dan yang satu lagi sebagai Nah, kalau kita lihat di sini, siapa namanya? Henke. Kalau sebagai switching berarti apa ya? Converting, mengubah sinyal. Di sini yang mana aplikasinya? Ini termasuk? Masuk Pak. Ya, ini? Masuk Pak. Ini? Tidak. Ini? Tidak. Tidak. Oke, kemudian si Pak Resmi.
Kalau yang kontrol ini termasuk? Ini? Ini? Iya. Ini? Jadi bisa kita simpulkan sebagai apa? Kalau controlling adalah dia mengubah nilai ya, tidak mengubah gelombang. Kalau dia converting, mengubah kan? Dia mengubah gelombang ya. Paham ya? Nah, sedangkan kalau switching itu setiap ini pasti wajib ada switching. Kalau tidak ada switching kan saklar ya, menyalakan. Kalau tidak ada penyalaan, nggak jalan dia. Jadi dia wajib ya. Kenapa proses pensaklaran itu dibutuhkan? Karena ini kita sebelumnya menggunakan saklar ya. Jadi kalau kita mau menyalakan lampu kita menggunakan saklar ya, cetekan ya, dan cetekan. Nah, cetekan ini ternyata kalau dilakukan dengan kecepatan yang tinggi itu akan memberikan dampak spesifik ke bebannya atau ke sistem itu sendiri. Ya, contohnya kita lihat di sini. Nah, kalau kita melakukan pensaklaran, kita bisa, yang ini. Kalau kita melakukan pensaklaran biasa, kita hanya bisa melakukan berapa kali kan? Tapi kalau kita melakukan dalam elektronis, ini bisa dilakukan otomatis berkali-kali dengan kecepatan yang tinggi. Nah, perubahannya apa? Perubahannya bisa terjadi pada rangkaian kabelnya, bebannya. Kenapa? Contohnya begini. Kalau kita melakukan pensaklaran DC misalnya, kita on-kan ya, dalam posisi on. Udah sampai ke sekian ya. Ini dia 5 volt. Maka ini akan terjadi selama ini dia akan selalu di 5 volt. Nah, tapi ketika kita saklar, kita matikan di sini, terus sampai waktu P1, P2 ini kita nyalakan lagi. Nah, ini secara rata-rata dia tidak lagi 5 pokok, karena di sini ada off. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan berkali-kali, maka nilai yang 5 volt ini akan turun. Nah, tapi ini akan kita jelaskan pada DC topping, ya, topper ya, rangkaian topper. Tapi inilah dasarnya kenapa perlu seperti ini, rangkaian elektronik ya. Nah, kemudian saklar elektronik ini ya, kalau kita lihat di ini ya, di sana. Pertama, kalau kita pakai satu lagi kegunaannya yang pertama, kita lihat dua rangkaian ini. Ini adalah rangkaian manual, sedangkan ini yang rangkaian elektronik. Kalau manual ya, jadi ketika kita mau memberikan sumber, misalnya kita punya sumber di sini 12 volt ya, sementara di sini dia bunyinya cuma 6 volt, maka kita perlu membagi dan sesuai dengan hukum ohm ya, rangkaian seri di paralel. Jadi kita perlu membagi kepada dua beban di sini agar mendapatkan 6 volt. Artinya apa? Artinya kita di sini membutuhkan dua resistor ya. Dua resistor, dimana satu resistor itu akan menyerap sisa 6 volt tadi. Karena beban memakai 6 volt, sedangkan sumber itu memberi 12 volt. Nah, jadi satu R di sini akan menjadi beban yang menjadikan itu suatu kerugian pada sistem. Nah, kalau di sistem elektronik kita bisa lihat R1 dan R2 itu tidak perlu kita gunakan, tapi kita tidak rugi dalam hal menyediakan R-nya, beban ya. Dan satu lagi, kita tidak rugi secara prinsip penyerapan daya. Kenapa? Karena di sini dayanya tidak dipakai, tidak ada R yang menyerap daya secara sia-sia ya. Nah, kenapa bisa seperti ini yang saya jelaskan tadi? Kita bisa melakukan switching berkali-kali untuk menurunkan tegangan dari 12 menjadi 6 volt. Paham ya? Ada yang mau tanya? Oke, jadi itulah yang menjadikan menjadikan rangkaian elektronik dasar elektronik daya ini sangat penting pada bidang elektronik teknik elektro kita ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi
Tadi ada 6 topik, kita akan bahas secara umum aja. Jadi tadi ada topik penyala tak terkendali, berarti yang seperti gambaran di awal ya. Di awal dia ada mengarahkan dari AC ke DC, ya, AC DC yang terkontrol ya. Dia bisa mengubah dari AC ke DC, tapi dengan nilai yang bisa kita ubah juga. Jadi bukan sinyalnya aja, tapi nilainya juga. Kalau di sini masuk 12, keluar 12. Jadi tidak bisa kita kendalikan nilainya. Dalam perangkat tegangan AC ya tadi kita bisa menggunakan perangkat daya untuk mengubah input ya, nilai input yang besar menjadi output yang kecil, atau sebaliknya dari input yang kecil menjadi output yang besar. Dan untuk chopper juga sama, tapi bedanya kalau yang AC dia untuk rangkaian sumber AC, dengan chopper dia untuk yang DC. Nah, kemudian ada inverter itu untuk DC ke AC. Jadi kalau kita suatu saat berada di suatu lokasi yang tidak ada sumber listriknya, kita cuma punya sumber listrik seperti baterai, kita bisa gunakan gitu. Dengan cara kita mengubah dari DC menjadi AC. Sudah paham kira-kira? Itu kan Pak, pengalaman tegangan itu pun terkait AC. Kenapa tidak menggunakan Dari AC ke AC? Kenapa tidak menggunakan atau di mana? Kenapa harus menggunakan sesuatu? Kenapa nggak menggunakan konverter? Oke. Jadi kenapa kita harus menggunakan rangkaian daya? Kita tidak pakai transformator ya. Nah, karena kalau kita pakai transformator, ya kita butuh trafo ya. Trafo ini akan lebih cocok kalau kita menggunakan untuk mengubah daya yang besar. Jadi kalau dari tegangan yang 10 kP menjadi 500 atau dari 500 kP ke 20 kP gitu. Kenapa lebih cocok situ? Karena daya yang besar itu memang tidak bisa dicakup oleh komponen elektronik atau seperti ini untuk saat ini, tapi itu bisa dikembangkan. Kalau kita pakai trafo untuk hal yang kecil, maka akan banyak rugi daya. Seperti yang tadi kan sudah saya katakan, ada rugi daya. Kenapa? Karena prinsip transformator ini adalah induksi ya, induksi dari medan magnet yang terjadi pada sisi primer atau harus sisi sekunder. Tapi ada beberapa flux magnet yang terbuang gitu. Nah itu kan rugi ya, rugi. Makanya kita bagus pakai yang ada. Paham kira-kira? Berarti yang dilihat cuma dari segi Bisa efisiensi. cara kerja yang sama. Satu efisiensi, satu lagi kepada ukuran. Contohnya gini, kamu dulu punya charger HP ya, dengan kapasitas yang kecil cuma 0,5 ampere, 5 volt, itu besarnya segini kan. Nah, sekarang kita punya charger HP yang ukurannya lebih kecil tapi dayanya besar, 30 watt ya. Kenapa? Karena HP kita yang lalu itu pakai trafo. Nah, makin besar daya yang dikonversikan, trafonya makin besar, sehingga membutuhkan ruang yang besar. Sedangkan kalau kita pakai ini, kita bisa melepas trafo itu. Kalaupun ada trafo, kita pakai trafo switching yang kecil. Jadi dia memang hanya untuk melakukan pensampularan saja. Paham? Kira-kira? Oke. Tadi ada 6 topik ya. Kira-kira siapa namanya? Si Paras dulu. Coba bisa maju dulu, Paras. Nah, gini ya. Oke, kenapa kita harus mengubah untuk laptop ini? Ini kan DC. Baterai dari komputer DC. Tapi laptop ini kan juga DC ya. Gimana? DC juga kan baterai laptop. Nah, kenapa kita harus mengubah dia dari DC ke AC dulu gitu? Kenapa? Karena untuk project Oh iya, gimana? untuk project sehingga perlu diubah dari DC ke AC dulu. Oke, chargernya emangnya dia pakai apa? Pakai dari baterai juga.
Enggak, maksudnya chargernya itu charger yang apa sumbernya harusnya dari mana? Oh, sumbernya itu dari AC Pak. AC. Masuknya baru Oke, berarti harusnya di sini ada satu lagi ya. Ya dari DC ke AC, baru dari AC ke DC karena dia punya charger kan? ya Pak. Sudah paham ya? Oke. Oke, tadi saya sudah, kalau ada yang tanya saya kan, berarti kalian sudah paham ya. Jadi, tapi saya mau memastikan lagi kalian memang benar paham, sudah paham atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah paham, saya sudah kirim ke grup kita link quiz ya untuk materi kita hari ini. Silakan klik linknya, nanti masukkan tokennya ini ke dalam untuk mengerjakan, oke? Jadi kita ada quiz ini untuk saya mau memastikan benar nggak kalian ini sudah paham atau tidak. Nah, sudah? Oke, sudah semua? Sudah. Ini sudah. Ya situ sudah. Yang lain sudah? Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Oke, sudah muncul ini dengan semua. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat ya. Masih belum ada. Oh, Gambar kelihatan adalah oke, sudah masuk Agung. 1. Sekarang Robin atas ya, yang kesalahannya. Satria dan Puji. Oke, album Yusul dan Robin. Ini kenapa nih, Apria? Oke, satu lagi Puji ya. Oke, Puji sudah ya. Puji sudah menguasai ya, benar semua ya. Pemimpin. Robin belum ya. Oke. siap. Satria dan Agung satu lagi. Ini apa yang cuma 3 ya? Ya, jadi dari hasil ini semuanya apa? Peringkat ya. Peringkat pertama ada Puji, 2 ada Robin, dan 3 secara umum ya semuanya sudah menguasai dengan satu salah ya, dan beberapa karena waktu yang cepat juga kalian ada yang belum mengisi ya. Oke, itu dulu untuk hari ini ya. Ya, nanti ke depan kita akan review lagi di awal pertemuan kedua. Terima kasih untuk kita hari ini. Selamat siang dan silakan untuk ditutup dengan doa. Silakan Satria. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak.